Halo semua, selamat bertemu di kelas online Bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar cara-cara memersuasi dan struktur teks pidato persuasif. Nah, kali ini kita akan melihat contoh-contoh masing-masing bagian atau struktur teks pidato persuasif. Mari kita lihat bersama. Seperti sudah kalian ketahui bahwa struktur teks pidato persuasif ada 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, kita lihat masing-masing contohnya. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan biasanya ada 3 hal, yaitu berupa sapaan, salam pembuka, dan ungkapan syukur. Contoh salam pembuka. Yang pertama ini yang biasa kita lakukan atau kita dengar, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Shalom, yang artinya salam sejahtera. Ada lagi yang mengatakan Om Swastiastu, yang kira-kira artinya semoga dalam keadaan selamat atas karunia dari Yang Widi. Kemudian Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha. Nah, ini adalah contoh-contoh salam pembuka. Kemudian sapaan. Setelah salam pembuka adalah sapaan. Contoh, yang terhormat Ibu Siti Anifah MPD selaku Kepala SMP Negeri 5 Purworejo. Nah, dalam hal ini kalau kalian ingin mengatakan ibu, maka seharusnya diikuti dengan nama, yaitu Ibu Siti Anifah MPD. Jika tidak menggunakan ibu, misalnya Kepala SMP Negeri 5 Purworejo, maka kita katakan yang terhormat Kepala SMP Negeri 5 Purworejo. Jadi kalau Kepala SMP Negeri 5 Purworejo tidak menggunakan kata ibu. Contoh yang lain, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru. Kemudian, yang kami sayangi teman-teman seperjuangan. Dan contoh yang umum untuk semuanya yaitu hadirin yang berbahagia. Yang benar adalah hadirin, bukan para hadirin. Karena hadirin sudah menyatakan jamak. Berikutnya, contoh ungkapan syukur. Marilah kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan kasih sayang-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini hanya contoh, kalian bisa mengembangkan sendiri. Dari tadi pendahuluan, berikutnya isi. Dalam teks pidato persuasif, ini yang membedakan dengan pidato yang lain, ada 3, yaitu pernyataan posisi, kemudian tahap argumen, dan penguatan pernyataan
posisi. Berikutnya, contoh pernyataan posisi. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan sampah kecil tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun, sampah tetap sampah. Nah, di sini merupakan pernyataan posisi, berarti pendapat atau sikap dari pembicara. Di sini tentang sampah kecil yang masih berserakan di sekitar kita. Kemudian banyak orang yang masih menyepelekan sampah kecil tadi. Sampah kecil misalnya bungkus jajanan walaupun kecil tetapi tetaplah sampah. Dampak yang ditimbulkan juga bisa besar. Setelah pernyataan posisi, yaitu tahap argumen, di mana kita harus mengemukakan alasan ataupun bukti ataupun contoh untuk memperkuat pendapat kita. Contoh, sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri. Apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Nah, di sini dikemukakan alasannya mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, walaupun itu sampah kecil, apalagi kalau sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Ini sangat berbahaya karena sampah itu tidak akan hilang sendiri. Alasan yang lain, namun bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Nah, ini alasan yang kedua, walaupun sampah itu sampah organik yang bisa terurai, tetap saja kita harus membuangnya dengan baik ya, pada tempatnya. Karena walaupun sampah itu sampah organik, sampah itu tetap tidak bisa hilang dengan sendirinya, tidak akan menghilang secara instan. Dan alasan yang lain bisa berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Nah, di sini semuanya merupakan alasan-alasan mengapa kita harus membuang sampah walaupun sampah itu sampah kecil. Berikutnya penguatan pernyataan posisi, yaitu tahapan di mana kita harus menyimpulkan atau memperkuat pernyataan posisi yang sudah kita kemukakan pada awal. Contoh, oleh karena itu buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu tetapi berbagai dampak negatifnya akan dihindarkan. Jadi berupa ajakan juga bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya, walaupun itu sederhana, pekerjaan yang kelihatan sederhana, tetapi dampak negatifnya akan terhindarkan. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Berupa ajakan, diikuti oleh ajakan. Bagian ketiga dari teks pidato persuasif adalah penutup. Contoh, sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Apabila ada ucapan yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Jadi isinya harapan agar semuanya bermanfaat serta permohonan maaf. Kemudian diakhiri dengan salam penutup. Ya. Nah, anak-anakku, demikian tadi uraian atau contoh-contoh masing-masing bagian dari teks pidato persuasi. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam belajar. Selamat bertemu kembali di pembelajaran online yang akan datang. Shalom.